Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita coba bahas tentang PHP. PHP atau bahasa pemrograman Hypertext Processor yang akan digunakan untuk memproses inputan dari form HTML misalkan, kemudian diolah, diproses sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bisnis proses, atau untuk eksekusi menyimpan data ke DBMS. Oke, langsung saja. Pertama-tama, di dalam membuat dokumen PHP itu sama seperti membuat dokumen di HTML. Oke, ada tag pembuka dan tag penutup. Itu persamaannya. Kemudian untuk perbedaannya adalah yang pertama yang jelas itu dari sintaks ya. Kemudian dari ekstensi dokumen PHP-nya. Oke, langsung saja. Pertama, tag pembuka dokumen PHP adalah kurung lancip buka, tanda tanya, dan PHP. Oke, nah untuk tag penutupnya itu adalah tanda tanya, kurung lancip, tag penutup. Oke, seperti ini. Nah, di sini belum berwarna biru karena saya belum menyimpan dokumen HTML ini. Nah, silahkan ketika kita sudah membuat tag pembuka dan penutup, kita coba simpan dokumennya. Oke, misalkan namanya pemrograman web .php gitu ya. Nah, setelah kita simpan dokumen PHP-nya, kita bisa lihat di sini tag pembuka dan penutupnya berubah menjadi merah. Nah, ini kalau warna itu tergantung dari text editor apa yang kalian gunakan. Nah, catatan kita bisa lihat di sini extensionnya yaitu .php. Nah, ini menandakan bahwa dokumen yang kita buat adalah dokumen PHP. Oke, seperti ini. Jadi kita akan coba membuat sebuah tag sederhana atau percobaan sederhana pertama kali. Untuk menampilkan tulisan di dalam PHP itu menggunakan echo. Echo kutip-kutip teks yang akan kita tampilkan. Misalkan halo dunia informatika. Oke, nah di dalam PHP itu selalu diakhiri dengan atau ditutup dengan titik koma. Oke, seperti ini. Kalau misalkan titik koma kita lewati, itu pasti akan error saat kita coba akses atau tampilkan dokumennya. Oke, simpan. Nah, silahkan buka browser dan kalian coba untuk hasilnya. Oke, cara pengaksesannya sama seperti mengakses dokumen HTML. Setelah kita akses dokumen PHP yang kita buat tadi, maka tampilannya adalah menampilkan string yang kita inisialisasi tadi. Oke, seperti ini. Jangan lupa saya menggunakan folder kuliah_pem_web/ nah ini nama filenya dan ini ekstensinya .php. Oke, kita lanjut. Silakan balik lagi ke editor. Di dalam PHP, kelebihan dari PHP adalah ketika kita akan membuat sebuah variabel, kita tidak harus inisialisasi untuk tipe datanya. Jadi menjadi lebih fleksibel. Nah, untuk pembuatan variabel harus diingat ya, tagnya itu adalah yang pertama tandanya itu menggunakan lambang dolar. Oke, dolar kemudian nama variabelnya. Misalkan saya kasih nama variabelnya nama _mahasiswa. Nah, ini untuk penulisan variabel bebas ya. Mau pakai underscore, angka dan seterusnya itu bisa. Asalkan jangan menggunakan karakter atau keyword yang digunakan oleh PHP. Misalkan $echo kemudian nama mahasiswa di tengahnya ada
titik koma misalkan. Nah, itu saya sarankan tidak digunakan karena pasti akan error. Oke, nama mahasiswa. Nah, ini sudah menjadi sebuah variabel. Oke. Nah, untuk mengisi nilai terhadap variabel itu menggunakan sama dengan. Oke, kita isikan string di sini misalkan. Jadi mau itu string, kalau string pakainya kutip ya, kontennya di dalam kutip. Kalau misalkan integer itu langsung saja misalkan 10 seperti ini. Oke, kita coba isi dengan string. Misalkan di sini kita isi nama mahasiswanya misalkan Tatum misalkan ya, Ariel Tatum. Oke. Nah, kita sudah bisa membuat sebuah variabel nama underscore mahasiswa dengan nilai Ariel Tatum. Oke, nilai string ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan variabel ini di dalam echo atau bisa dilihat oleh user. Caranya adalah untuk menuliskan sebuah variabel, antara string dan variabel itu menggunakan titik. Seperti ini. Tuliskan nama variabelnya. Oke, nama mahasiswa. Silahkan buka browsernya dan lihat hasilnya. Oke, coba di refresh. Nah, di sini halo Ariel Tatum. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin satu variabel lagi. Misalkan di sini nama kamu. Kita isi stringnya dengan di sini misalkan Andi. Oke. Nah, kita akan coba untuk menampilkan dua variabel sekaligus dalam satu echo. Nah, di sini kan ketika variabel berada di akhir string itu cukup seperti ini penulisannya. Oke. Echo halo nama mahasiswa ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita mau menambahkan variabel lagi itu atau si variabelnya di tengah-tengah string, maka titik kutip. Nah, misalkan halo selamat datang, misalkan saya unzoom lagi ya. Selamat datang, koma saya misalkan. Nah, kita tampilkan variabel untuk yang kedua yaitu nama kamu ya. Yang ini copy. Nah, seperti ini. Coba kita reload dokumen PHP yang tadi. Nah, dilihat berubah. Halo Ariel Tatum, selamat datang. Saya Andi. Nah, tata cara penulisan inisialisasi variabel kemudian menuliskannya sehingga bisa dibaca oleh pengguna itu seperti ini ya. Menggunakan keyword atau tag atau sintak echo. Nah, kemudian di dalam sebuah dokumen PHP kita juga bisa menambahkan tag HTML. Oke, dengan catatan yang harus kalian ingat adalah tag HTML-nya itu berada di string echo. Oke, ini seperti ini string echo. Misalkan saya tambahkan tag HTML BR ya, artinya break atau enter atau garis baru lah gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Artinya kalau misalkan kita mau menambahkan tag HTML ke dalam PHP itu tentu sangat bisa. Dengan catatan harus berada di string echo. Oke, ini echo ya. String echo, ini string. Kalian bisa menambahkan, bisa membuat inputan
tag text box gitu ya, dan seterusnya, button dan seterusnya. Ini pengenalan PHP. Oke, tag-tag dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa membuat file atau dokumen PHP di dalam dokumen HTML gitu ya. Jadi sintak PHP ini bisa kita simpan di dokumen HTML sebetulnya. Jadi ada beberapa cara untuk menggabungkan antara PHP dan HTML. Yang pertama itu misalkan di satu dokumen. Oke, misalkan di satu file ini kita tambahkan atau di bawahnya itu HTML itu bisa. Atau kita pisahkan antara file PHP dan file HTML-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk menggabungkan antara PHP dan HTML. Nah, kita tambahkan tag HTML di dokumen PHP. Nah, ini sintaknya sama, tag pembuka, ya. Kemudian tag penutup, kemudian title penutup, kemudian ada body, ya, seperti ini. Nah, kita misalkan tulis BR di sini, calon pacar saya misalkan. Simpan. Nah, coba refresh lagi dokumennya. Nah, bisa kita lihat ini hasilnya. Ini adalah tag dari PHP dan ini adalah tulisan dari tag HTML. Oke, jadi ini cara menggabungkan antara PHP dan HTML di satu dokumen. Nah, jadi dokumennya itu mau berekstensikan .php, .html itu bisa. Oke, itu bisa. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan kita coba bahas mengenai PHP yang lebih advance yang akan memproses inputan dari form HTML yang sebelumnya sudah kalian pelajari, seperti itu.